Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Maria Melita, NIM 19051082. Saya mahasiswa aktif semester 4 Fakultas Hukum Unika de La Salle. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan dalam penentuan batas laut antara Indonesia dengan Malaysia. Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 mengakibatkan peraturan-peraturan sebelumnya tidak berlaku lagi sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yang selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Begitu juga dengan Malaysia meratifikasi pada tahun 1996. Ada banyak hal yang melatar belakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara. Faktor yang paling dominan diantaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut. Di antaranya tentang 3 jenis garis pangkal bagi negara-negara pengukuran besar laut, yakni garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Indonesia dan Malaysia memiliki kualifikasi atau kedudukan yang berbeda. Malaysia yang merupakan negara pantai, sedangkan Indonesia di samping sebagai negara pantai juga merupakan negara kepulauan. Perbedaan kedudukan ini juga berarti perbedaan penggunaan hak yang menggunakan garis pangkal. Negara pantai biasanya dalam delimitasi lautnya menggunakan garis pangkal normal. Atau jika garis pangkal normal tidak dapat digunakan karena kodifikasi pantai yang menjorok atau kondisi lainnya yang dibenarkan dalam KL 1982 boleh menggunakan garis pangkal lurus. Walaupun Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi KHL 1982, akan tetapi Malaysia masih menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya yang bersifat unilateral dan tidak disetujui oleh negara-negara perbatasan laut. Negara-negara yang berbatasan laut dengan Malaysia misalnya Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, China, dan Vietnam. Tindakan Malaysia yang menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya sangat merugikan negara-negara tetangganya. Misalnya Indonesia dalam contoh kasus Pulau Sipadan dan Ligatan di mana Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dengan perundingan 16-1 yang telah diberikan kedaulatan atau Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Sebaliknya, Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru, dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang penetapan laut teritorial Indonesia, 2 pulau yang disengketakan tidak dimasukkan. Titik krusial dalam penentuan pemberian kedaulatan kedua pulau tersebut kepada Malaysia terletak pada tindakan berupa produk pemutaran. Setelah berakhirnya kasus Sipadan dan Ligitan, muncul kembali permasalahan yaitu konflik Indonesia dan Malaysia tentang Blok Aman Lat. Malaysia mendasar klaimnya atas dasar putusan Mahkamah Internasional yang meletakkan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia dan peta Malaysia tahun 1979. Sedangkan Indonesia sudah melakukan eksplorasi di wilayah Blok Amalat sejak tahun 1960. Eksplorasi tersebut dilakukan tanpa adanya keberatan dari pihak manapun termasuk Malaysia, sehingga Indonesia tidak menerima klaim Malaysia tersebut. Dalam KHL 1982 terdapat 4 konsepsi sebagai dasar penentuan wilayah laut Indonesia dan batas-batas laut Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menentukan batas laut memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur KHL 1982 sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengukuran batas laut dapat menarik garis pangkal kepulauan. Yang kedua, penentuan laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Ketiga, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Dan yang keempat, landas kontingen yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontingen. Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan, yaitu dengan tidak adanya kejelasan secara yuridis mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga. Ketidakjelasan batas-batasan laut Indonesia dengan negara tetangga ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah Indonesia sendiri yang sampai saat ini belum menetapkan batas wilayah laut Indonesia sesuai dengan ketentuan KHL 1982. Indonesia sendiri sudah meratifikasi KHL tersebut pada tahun 1985, tetapi sampai saat ini belum terlihat jelas adanya upaya yang serius dalam menetapkan batasan-batasan wilayah tersebut.
sengketa batas laut antara Indonesia dengan Malaysia yang berawal dari sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan menyusul kemudian Blok Ambalat dan masih banyak kemungkinan potensi timbulnya sengketa batas laut dan kepemilikan berupa pulau yang saling berbatasan. Penyelesaian sengketa menurut ketentuan KHL 1982 pada pasal 279 menyatakan bahwa negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai. Permasalahan dalam penentuan delegitimasi atau batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua, Malaysia introspeksi Malaysia terhadap KHL 1982. Kurangnya perhatian pemerintahan Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai negosiasi. Dengan melakukan negosiasi, kedua belah pihak dapat mengkoordinir keinginannya secara langsung dalam bentuk kesepakatan tanpa adanya pengaruh dan campur tangan dari kedua belah pihak atau pihak luar dan pihak ketiga. Dengan demikian, keputusan dihasilkan akan mencerminkan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat memenuhi rasa keadilan. Maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Laut Internasional agar dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan aturan hukum laut internasional yang telah diratifikasi oleh kedua belah pihak. Kepada kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia, supaya menyelesaikan sengketanya secara konsisten berdasarkan KHL 1982 yang telah mereka ratifikasi.